Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Andi from Zero Code. Jadi di video kali ini aku akan nunjukin ke kalian website warung atau toko siomay nih teman-teman yang aku bikin hari ini. Jadi kurang lebih seperti ini codingannya, nih ada indeks HTML-nya, ini app.js-nya atau script JavaScript-nya, dan ini styling CSS-nya. Untuk aset seperti foto, icon kayak gitu aku simpan di sini ya teman-teman. BG, environment, gallery, icon seperti ini. Nah ini aku tunjukin untuk tampilannya seperti ini. Nah di hero image ini teman-teman, setiap dia 5 second itu dia akan berubah gambar secara random. Jadi di sini aku menyediakan sekitar 10 gambar untuk di random. Setiap 5 detiknya dia akan berganti-ganti seperti itu. Kita lihat di tab menu dulu ya teman-teman ya. Kita klik di menu di sini. Nah tampilannya seperti ini. Jadi ada 4 menu di sini sebagai simulasi aja ya teman-teman ya. Siomay sultan original, goreng, terus yang lengkap seperti itu. Nah ini footernya seperti ini teman-teman. Di bagian pojok kanan bawah ini ada tombol yang posisinya dia fix atau nggak berubah-ubah teman-teman. Dia posisinya di situ. Setelah aku klik ke atas ya teman-teman ya, dia nanti akan naik ke atas gitu. Nah ketika klik bawah dia akan ke bottom atau ke footer, tas ke header atau ke hero image-nya seperti itu. Nah ini untuk menu ya teman-teman ya, yang di hover bagian detailnya dia bisa ada animasi kayak menutup gitu. Jadi biar agak keren gitu teman-teman. Untuk yang belinya nggak aku kasih animasi atau efek ya teman-teman ya, biar simple seperti ini. Nah misalkan ini diklik beli, mohon maaf, diklik detail ya teman-teman ya, diklik detail nanti dia akan muncul modal boxnya seperti ini. Nah ini sekedar informasi ya teman-teman ya, untuk segala efek animasi yang aku buat di website ini dengan vanilla JavaScript, alias tidak ada bantuan framework sama sekali, tidak ada jQuery ataupun framework yang lain seperti itu. Nah aku close ya teman-teman ya. Nah ini misalkan diklik beli teman-teman, dia nanti akan terhubung langsung dengan nomor WhatsApp yang memiliki toko siomay-nya atau warung siomay-nya seperti itu. Nah ini karena aku offline ya teman-teman ya posisinya, jadi ketika diklik beli nanti dia tidak akan muncul karena nggak ada jaringan internetnya seperti itu. Cukup lama ya teman-teman ya ngeloadnya karena memang gambarnya size-nya cukup besar gitu. Nah ini balik lagi ya teman-teman ya, ketika awal kali di load atau di refresh dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kayak selamat datang, ini adalah website resmi dari Siomay Sultan. Nah ini ada kayak sekedar hint sedikit untuk memandu seorang user ya teman-teman ya, agar lebih mudah nantinya dalam menggunakan website aplikasi ini. Nah ini bisa ditutup, balik lagi ke menu tadi ya teman-teman ya. Misalkan saya klik di sini, nah dia akan menyesuaikan mengambil data yang ada di dalam array yang ada di dalam script.js tadi, mohon maaf, yang ada di dalam app.js tadi. Jadi ini udah nge-query dari array tadi teman-teman. Dia nanti akan kesesuai itu siomay sultan lengkap. Aku klik yang goreng, nanti juga keluarnya yang goreng, harganya juga sama, keterangannya juga sama. Nah di galeri ya teman-teman ya, galerinya seperti ini. Jadi ini kayak foto-foto produk seperti itu. Misalkan diklik, nah nanti dia akan kayak nge-preview gitu. Ketika di hover, nah dia akan lihatkan untuk source code-nya seperti ini. Ini style CSS-nya ya teman-teman ya. Udah aku bikin responsif juga dia, tapi untuk tampilan mobile aja. Mungkin yang di tampilan tablet gitu kurang responsif, tapi yang di tampilan PC, laptop, dan smartphone dia udah cukup responsif ya teman-teman ya. Nah ini aku perlihatkan responsifnya seperti ini. Coba ini aku duplikat dulu ya teman-teman ya. Aku duplikat. Nah coba kita buka di tampilan smartphone misalkan, biar konsolnya muncul dulu. Oke, ini tampilan smartphone. Nah ini skala lebar layar HP 412 pixel teman-teman. Nah nanti tampilannya akan seperti ini, standar smartphone ya teman-teman ya.
Nah, jika di scroll ke bawah gitu, nah dia footernya akan seperti ini. Terus tampilan yang keunggulan tadi dia akan menjadi kolom teman-teman, atau kolom ke bawah. Tadi kan tampilan di PC dia row atau baris, kiri ke kanan. Kalau ini atas ke bawah gitu. Kita klik tombol atas ini, dia akan balik ke atas. Bawah dia akan ke footer seperti itu. Coba aku perbesar dikit-dikit ya teman-teman. Nah, dia udah responsif juga teman-teman. Tuh, ya bisa seperti itu. Tuh, responsif ya. Oke teman-teman, aku tunjukkan untuk code-nya ya teman-teman ya, yang script-nya. Oke, jadi script-nya seperti ini teman-teman. Di awal aku menyiapkan sebuah variabel yang bernama gallery, yang mana dia itu isinya array, yang mana di dalam array-nya itu ada objek teman-teman. Objeknya ini sederhana, berisi ID-nya aja dan berisi gambar gitu. Jadi gambar nanti akan yang menjadi sumber yang akan kita tampilkan di HTML kita seperti itu. Nah, ini ada variabel menu teman-teman. Di dalam variabel menu ini ada array yang berisi objek. Nah, kalau ini datanya cukup banyak teman-teman. Ada ID, nama, harga, gambar, dan keterangan. Nah, data ini nanti yang akan kita munculkan di tab atau di halaman yang menu tadi teman-teman. Nah, tadi makanya bisa menyesuaikan, yang kita klik detail kan dia muncul ya teman-teman ya. Dia tadi berdasarkan ID-nya teman-teman. Jadi aku query dari array ini berdasarkan ID. Jika ID-nya 0 maka datanya ini, ID-nya 1 maka datanya ini. Jadi udah sesuai seperti itu. Lanjut teman-teman. Nah, ini untuk hero image tadi teman-teman. Kenapa dia setiap 5 second bisa berubah sendiri? Karena memang aku di backendnya sudah menyiapkan sebuah variabel yang bernama banner ini, yang mana dia adalah sebuah array yang di dalamnya berisi sebuah string yang merepresentasikan nama-nama file gambar yang kita munculkan tadi gitu. Nah, untuk selanjutnya ini teman-teman, aku membuat fungsi atau function yang berguna untuk menampilkan galeri. Nah, di sini aku kasih nama tampilkan galeri yang dia mempunyai parameter data. Nah, data ini nanti dia itu sebuah ini teman-teman, sebuah array galeri yang kita kirimkan ke sini. Nah, setelah kita kirim, maka array galerinya kan masuk ke sini. Nah, kita olah nih dengan metode pengulangan yang namanya for each. Nah, untuk setiap pengulangan aku mencetak ini teman-teman, div yang ada kelas box-nya, yang di dalamnya ada elemen image yang source atau sumber gambarnya dari array gallery tadi teman-teman yang udah di looping. Nah, ini kan udah aku objek destrukturnya teman-teman ya, dari value, yang mana value ini adalah yang mewakilkan setiap elemen-elemen yang berada di dalam data. Nah, setelah itu aku destructuring untuk diambil properti yang namanya gambar. Otomatis dia akan mengambil value si gambar ini. Nah, dia akan diolah di sini sampai isi arraynya habis seperti itu. Dan terakhirnya fragmen ini dikembalikan. Jadi fungsi ini mengembalikan fragmen teman-teman. Lanjut ya teman-teman ya, yang mengembalikan fragmen. Otomatis fragmen ini sudah diisi dengan banyak sekali elemen yang sudah diputar-putar yang dimasukkan ke dalam fragmen ini. Nah, selanjutnya ini kita tampilkan teman-teman. Kita tampilkan untuk tampilkan galeri ini. Sebentar aku cari dulu ya teman-teman ya. Tadi aku taruh di mana? Nah, ini aku taruh di sini teman-teman. Jadi aku di sini membuat event klik pada sebuah dokumen ya teman-teman ya. Mohon maaf ada kekeliruan, bukan yang ini teman. Tapi yang mana tadi ya? Tampilkan galeri data. Aku tadi nampilinnya di sini kayaknya. Bukan. Tampilkan menu. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi aku bikin seperti ini.
nav menu tadi adalah tab atau pilihan menu yang ada di header yang di halaman ini teman-teman. Nah di sini, nah jika menu ini diklik ya teman-teman ya, jika menu tadi diklik, dia akan menampilkan data konten yang ada di halaman HTML kita untuk kemudian diisikan dengan fungsi tampilkan menu, yang mana fungsi tampilkan menu ini mengembalikan fragmen yang berisi elemen-elemen HTML tentang menu tadi yang sudah kita olah dalam funksi tadi, seperti itu. Oke, baik, lanjut di tampilkan galeri. Ya, tampilkan menu di sini teman-teman. Nah, udah diolah di sini ya teman. Oke, di sini tadi tampilkan galeri ini. Kalau tampilkan menu yang ini ya teman-teman ya, mohon maaf tadi ada kekeliruan. Jadi tampilkan menu ini dia mengambil data dari array menu tadi teman-teman, array menu yang isinya objek. Nah kemudian diproses dengan metode for each, yang mana for each ini adalah metode untuk melakukan pengulangan pada elemen di dalam array teman-teman, yang mana arraynya ini kan berisi objek. Nah objeknya kita proses. Untuk elemen yang ada di dalam array tadi, per elemennya kita representasikan sebagai file di sini. Nah file ini kemudian kan isinya dia objek teman-teman. Nah kita destructuring agar nanti olahnya lebih enak, dimana di dalam file ini ada properti nama, gambar, harga, dan ID. Nah ini kita destructuring, jadi nanti prosesnya lebih enak. Nah kemudian aku membuat ini ya teman-teman ya, variabel fragment di sini. Nah kemudian fragment ini nilainya atau isinya itu aku tambahkan elemen-elemen ini ya teman. Elemen-elemen ini dia diputar dari file ini, dimana file ini dia objek. Nah kalau objeknya udah habis, dia akan berhenti untuk melakukan kode ini teman-teman. Nanti akan terkumpul menjadi sebuah fragmen. Otomatis di dalam fragmen ini ada ini banyak teman-teman. Nah kemudian aku tampilkan teman-teman, aku tampilkan yang di tadi, yang nav menu tadi teman-teman. Nah yang ini, jadi menu diklik nanti dia keluar menunya di halaman sini teman-teman. Ini diklik, otomatis dia akan muncul tuh menunya tampil di sini berdasarkan data dari yang ada dalam array, yang ada di dalam backend di dalam app.js tadi teman-teman, seperti itu. Nah kemudian yang hero image yang bisa berubah tadi teman-teman, itu dari sini. Bentar. Nah dari banner ini teman-teman, bannernya kan berisi array yang dalamnya stringnya itu judul dari gambar atau sumber gitu. Nah di sini aku bikin fungsi untuk mengacak gambar. Di dalamnya aku kasih variabel random yang dia nilainya itu math random. Math random itu adalah fungsi JavaScript yang akan membangkitkan nilai random dari, yang mana di dalam fungsi random gambar ini teman-teman berisi sebuah kondisi. Nah math random ini kan membangkitkan bilangan dari 0,1 sampai 1 ya teman-teman ya. Nah jadi setiap fungsi ini berjalan, dia akan membangkitkan bilangan. Ketika bilangannya muncul, nah ini aku kasih kondisi. Jika ya teman-teman ya, jika random ini kan bilangan nih. Nah jika random lebih kecil atau panah ke kiri ini lebih kecil artinya teman-teman. Nah jika random lebih kecil daripada 0,1 ya teman-teman ya, maka nanti untuk background ini, untuk gambar image ini, kita ambil dari sini teman-teman, dari array banner ini. Nah ini kan 0, 1, 2 ya teman-teman ya. Nah tadi logikanya itu ketika random lebih kecil dari 1, maka logo atau gambar yang ada di dalam halaman website tadi, yaitu mengambil dari array banner indeks ke 0. Jadi mengambil gambar pertama. Nah selanjutnya ketika random nilainya lebih kecil dari 0,2, dia akan gambarnya akan memilih dari array banner indeks ke 1 dan seterusnya seperti itu. Jika 0,3 maka banner 2, jika 0,4 maka banner 3. Selanjutnya seperti itu teman-teman. Nah fungsi ini kan baru dibuat ya teman-teman ya, belum dijalankan. Nah di bawahnya ini aku jalankan teman-teman. Aku jalankan dengan fungsi set interval teman-teman.
Jadi set interval ini adalah sebuah fungsi timing pada JavaScript. Dia akan mengeksekusi kode pada ritme atau waktu tertentu, tapi secara berkala. Nah, di sini ini kita ketik set interval, kemudian di dalamnya kita jalankan sebuah fungsi lagi. Di sini aku pakai arrow function, makanya tidak ada tulisan function di sini. Nah, aku taruh arrow function yang mana dia menjalankan blok kode. Blok kodenya aku isi dengan function random gambar, teman-teman. Jadi intinya gini, function random gambar ini aku jalankan setiap 5 detik dengan fungsi set interval. Jadi setelah aku jalankan di waktu 5 detik, maka dia setiap 5 detik itu akan meregenerasi atau mengacak gambar, teman-teman. Makanya tampilan di sini setiap 5 detik dia berubah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tadi udah kelewat, teman-teman. Seperti itu. Jadi cukup praktis juga ya, teman-teman ya, menggunakan set interval. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku perlihatkan ya, teman-teman ya, mengenai website warung siomay ini, teman-teman. Ini benar-benar aku code dari nol, aku coding dari nol. Seperti itu. Kita balik lagi ya ke tampilan sini ya, teman-teman ya. Jadi secara tampilan ya menurutku udah cukup oke. Mungkin teman-teman jika ada komentar atau ada saran, kritik dan masukan bisa tuliskan komentar di bawah ya, teman-teman ya. Karena aku yakin kode yang aku ketik di sini sangat tidak efektif. Mungkin di luar sana masih banyak banget kode-kode yang sekiranya bisa dipakai lebih efektif daripada kode yang aku ketik di sini, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman ya udah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu. Dan jika teman-teman ada yang udah pro yang nonton video ini, mungkin bisa mencantumkan sebuah kritik dan saran di kolom komentar untuk bisa membangun agar channel ini bisa lebih baik lagi atau lebih bagus lagi, seperti itu. Terima kasih ya teman-teman ya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.